Persaingan merupakan bagian penting dari seri Pokemon, terutama dalam hal pelatihnya. Tidak ada satu musim pun yang kayaknya berlalu tanpa Ash memiliki satu saingan atau terkadang bahkan beberapa saingan. Hal ini memberikan rintangan nyata yang harus diatasinya dan dapat mengarah pada beberapa pertempuran hebat. Yang terlupakan adalah rivalitas antar Pokemon itu sendiri, atau ya permusuhan mereka lah. Ya meskipun mungkin nggak sehebat pelatih juga ya saat bertarung, ada beberapa hal ikonik yang melibatkan persaingan antar spesies Pokemon. Beberapa di antaranya telah menjadi dasar alur cerita dari permainan itu sendiri. Dan berikut beberapa di antaranya. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Gengar versus Nidorino. Tidak banyak yang diketahui tentang maksud dari pertarungan kedua Pokemon ini, selain fakta bahwa kedua Pokemon tersebut merupakan beberapa Pokemon pertama yang diciptakan dalam franchise Pokemon. Namun hal ini terlalu sering terjadi, atau kayak udah sering kalian lihat juga lah ya kan. Kedua spesies ini telah bertarung dalam anime, game Pokemon pertama, dan hampir di setiap bentuk media lainnya. Salah satu permainan membantu menjelaskannya, mengisyaratkan bahwa kedua Pokemon tersebut adalah Pokemon milik Profesor Oak dan juga Agatha selama pertarungan mereka, dan dijadikan lawan satu sama lain. Skyder versus Electabuzz. Beberapa persaingan terbaik bisa muncul dari sesuatu yang paling sederhana. Electabuzz dan juga Skyder adalah dua Pokemon yang ingin membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari yang lain, tanpa ada motivasi lain selain pembuktian ini. Perpecahan ini ditunjukkan pada sebuah episode anime Pokemon, yang dimana saat itu mereka berdua berada di tempat latihan yang berlawanan, yang memaksa keduanya untuk saling berkonflik. Pertarungan mereka tidak pernah berakhir karena mereka berdua saling bertabrakan setelah disiram saus tomat. Benar-benar sederhana banget sih ini. Sampai saus tomat aja pun dijadikan plot cerita coy. Dan yang paling menakjubkan adalah ya kalian bisa mendapatkan meme Pikachu makan saus tomat. Charizard versus Magmar. Jika berbicara tentang Pokemon yang memiliki masalah sikap paling gak sopan, tidak ada yang bisa menandingi Charizard milik Ash. Ia selalu menolak mendengarkan pelatihnya dan tidak pernah tampak tertarik untuk membantu. Semua itu berubah ketika ia berhadapan langsung dengan Magmar selama pertarungan di salah satu gym leader. Magmar menghadirkan tantangan yang menarik bagi Charizard karena ia tidak hanya mampu bersaing dengannya, tetapi juga sama-sama bertipe api atau fire. Hal ini menghasilkan salah satu pertarungan gym leader terbaik dalam season pertama Pokemon. Cresselia versus Darkrai. Kalau yang ini bahkan di luar anime pun sebenarnya mudah dipahami. Biasanya Pokemon legendary muncul dalam pasangan yang berlawanan, dan itulah yang terjadi pada Cresselia dan Darkrai di Sinnoh region. Yang meskipun keduanya adalah legendary dan mythical, yang menarik tentang mereka adalah tidak ada pertarungan yang benar-benar mengisyaratkan mereka tersebut ya bermusuhan atau hal yang mendekati itulah. Karena ya cuma penyeimbang doang gitu. Darkrai yang menghadirkan masalah penyebaran mimpi buruk ke semua orang di seluruh dunia, dan juga Cresselia adalah solusi untuk masalah tersebut. Dia mampu membuat semua orang tidur nyenyak dengan mimpi indah. Bahkan mereka yang dihinggapi Darkrai bisa ternetralisir. Ini adalah salah satu persaingan yang paling berat di sebelah pihak, karena yang pasti yang dibutuhkan adalah Cresselia. Zangoose versus Survivor. Sebagian besar persaingan antara Survivor dan juga Zangoose tidak terungkap, lebih mengandalkan hubungan inspirasi mereka di dunia nyata untuk mengisi kekosongan perkenalannya. Kekebalan Zangoose terhadap racun Survivor menjadikan mereka penangkal sempurna bagi Pokemon yang berbisa. Di bagian depan Survivor sendiri, mereka diberi pedang di ekor mereka untuk membantu melawan kekebalan tersebut, sehingga bisa memberikan luka di tubuh Zangoose. Terlepas dari itu, sepertinya sulit menghilangkan arti kebencian di hidup mereka. Pikachu versus Raichu. Salah satu persaingan pertama yang terjadi dalam anime Pokemon adalah pertarungan Pikachu dengan Raichu, di mana terjadi saat Ash berusaha mendapatkan badge dari Lieutenant Surge. Pikachu ingin membuktikan bahwa ia sekuat Raichu, untuk menunjukkan bahwa evolusi tidak serta-merta membuat Pokemon menjadi lebih kuat. Ini adalah gambaran kecil dari pesan yang disampaikan di seluruh season pertama, bahwa hati selalu dapat mengalahkan bakat. Itulah yang terjadi di anime. Ini juga merupakan persaingan yang melampaui titik terdalam Pikachu.
ia bersumpah untuk menjadi lebih kuat tanpa menjadi evolusinya. Hitmore versus Durant. Ketika satu Pokemon didasarkan pada Trangiling dan yang lainnya adalah seekor semut, persaingan secara alami akan terbentuk. Tidak seperti banyak persaingan Pokemon lainnya, persaingan ini sepenuhnya dibangun dari Hitmore sebagai predator dan mangsanya adalah Durant. Tidak ada niat jahat karena Hitmore hanya perlu memakan Durant untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan Durant menyerang sebagai satu kesatuan. Mereka merasa aman karena jumlahnya banyak. Sementara api Hitmore cukup hangat untuk melelehkan bagian luar logam Durant. Kyogre versus Groudon. Bagi siapapun yang aktif memainkan semua game Pokemon, ini adalah salah satu persaingan terbesar di wilayah Hoenn. Ini adalah salah satu yang pertama yang berhasil menjadi sampul kotak game masing-masing dan memiliki seluruh alur cerita yang berpusat di sekitar mereka. Kekuatan dan pengaruh mereka berdua begitu besar di Hoenn Region, sehingga mereka berdua melahirkan organisasi penjahat terpisah, yaitu tim Aqua dan tim Magma, yang berusaha menghidupkan kembali Pokemon tersebut. Dalam kedua kasus, kebangkitan mereka akan membuat dunia menjadi kacau. Yang satu selalu membutuhkan yang lain untuk menjaga mereka tetap patuh, dan kestabilan akan terjadi jika mereka berdamai, tapi kehancuran akan terjadi jika mereka diprovokasi. Mew versus Mewtwo. Jika berbicara tentang persaingan atau rivalitas, bahkan mereka yang hanya tertarik sekilas pada Pokemon pasti tahu tentang Mew ataupun Mewtwo. Mereka adalah tokoh utama dalam film anime Pokemon pertama saat serial tersebut berada di puncak popularitasnya. Mereka juga memiliki kisah menarik yang sama-sama menakjubkan. Mewtwo mewakili kejayaan dari apa yang dapat diciptakan oleh sains dan cloning. Sementara Mew adalah yang asli dan dikatakan sebagai DNA Pokemon menurut legendanya. Kepribadian mereka juga sangatlah kontras. Mewtwo yang sinis, sedangkan Mew yang polos. Keduanya bersaing dengan kekuatan penuh. Reshiram versus Zekrom. Tidak ada persaingan yang dapat menandingi kedalaman dan pengetahuan yang dimiliki Reshiram maupun Zekrom. Mereka menjadi sampul dari game mereka masing-masing karena suatu alasan dan memainkan peran besar dalam alur ceritanya. Yang membuat mereka begitu berbeda dari persaingan atau rivalitas lainnya adalah kenyataan bahwa mereka dulunya adalah satu kesatuan. Tetapi konflik internalnya begitu besar sehingga terbagi menjadi dua. Mereka mewujudkan tentang Yin dan juga Yang. Dua keyakinan yang saling bertentangan yang tidak benar maupun salah, menjadikan mereka salah satu pesaing yang paling mendalam. Dan itulah beberapa Pokemon dengan persaingan atau permusuhan antar kedua belah pihak. Tentu saja di animenya, beberapa telah disinggung, tetapi di anime diperlihatkan sisi kebaikan atas persaingan ini. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu, dadah!